Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah muliakan, melanjutkan materi kita pada bulan lalu yang berkaitan dengan Sholatul Idain, salat dua hari raya. Walaupun hari rayanya sudah lewat Pak, dan insya Allah kita ketemu lagi tahun depan. Betul sing amin. Tidak ada salahnya kita menyiapkan ilmu terlebih dahulu sebelum berjumpa dengan sholat hari raya pada tahun yang akan datang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua hal terkait sholat hari raya. Yang pertama terkait makna sholat Id, dan yang kedua dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya sholat Id. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan poin yang ketiga yang berkaitan dengan sholat Id, yaitu hukmuha al-fiqhi, hukum melaksanakan sholat Id. Bismillahirrahmanirrahim. Yataraddadu hukmu sholatil Id baina a'ra' thalath, kaunuha fardu kifayatin aw wajibun aw sunnatun. Ada tiga pendapat terkait hukum sholat Id. Yang pertama fardu kifayah atau kewajiban kolektif. Kemudian yang kedua wajib, dan yang ketiga sunnah muakkadah. Faqala al-Hanabila fi dhahiril madhab, sholatul Id fardu kifayah idza qama biha man yakfi saqatan 'anil baqi ay ka sholatil janazah. Dalam pandangan madhab Hambali, sholat Id itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada sekelompok umat Islam yang melaksanakan sholat Id, maka gugurlah kewajiban umat Islam yang lain. Dan ini disamakan dengan hukum sholatul janazah. Makanya dalam madhab Hambali, kalau seandainya ada penduduk satu desa yang mereka jumlahnya itu sudah mencapai 40 orang dan tidak ada yang melaksanakan sholat Id, qatalahumul amir, maka pemimpin pada saat itu atau raja, presiden, atau siapapun yang punya kewenangan di daerah itu, mereka berhak
memerangi penduduk desa tersebut. Kenapa boleh diperangi? Karena tidak ada yang melaksanakan sholat Id. Dan ini kesimpulan hukum yang diambil dalam madhab Hambali berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikan sholat karena Tuhanmu. Sholat di sini artinya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Mohon maaf, hanya Idul Adha. Wanhar, dan kemudian berkurbanlah. Jadi kita harus paham makna sholli di sini bukan sholat secara umum, Pak. Bukan sholat wajib 5 waktu, tapi khusus sholat Idul Adha. Lalu dari mana kesimpulan yang menunjukkan bahwa kalau sudah ada yang mengerjakan maka gugurlah kewajiban yang lain? Maka sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, yaitu ketika mereka mengkiaskan antara sholat Id dengan sholat jenazah. Karena apa samanya, Pak? Persamaan antara sholat Id dengan sholat jenazah. Sama-sama di dalamnya ada takbir zawaid, ada takbir tambahannya. Makanya tidak heran dalam madhab Hanafi itu jumlah takbir zawaid dalam sholat Id sama dengan jumlah takbir zawaid dalam sholat jenazah. Bukan 7 dan 5, tapi 4 dan 4. Jadi rakaat pertama 4 kali takbir, rakaat kedua juga 4 kali takbir. Nanti kami sampaikan apa dalil yang menunjukkan masalah ini. Wa qala al-Hanafiyyah fil Asr. Adapun dalam pendapat madhab Hanafi, tajibu salatul idaini ala man tajibu alaihi al-jumu'ah bi syara'itiha al-mutaqaddimah siwal khutbah fa innaha sunnatun ba'daha. Dalam pandangan madhab Hanafi, sholat Id itu hukumnya wajib, bukan fardu kifayah, Pak, tapi wajib ain, wajib bagi setiap individu yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kan ada 5 syarat ini bagi orang yang wajib sholat Jumat. Yang pertama, ad-dzakar, dia seorang laki-laki. Kemudian al-baligh, sudah balik. Al-aqil, dia berakal. Al-hurru, dia seorang yang merdeka. Dan yang terakhir, al-muqim, dia menetap di satu tempat. Nah, yang dimaksud dengan muqim itu, Bu, tidak harus dia itu merupakan warga asli, tidak harus. Jadi definisi muqim itu, Pak, bukan berarti penduduk setempat, bukan. Tapi definisi muqim itu bisa dimaknai ketika ada orang yang melakukan safar, kemudian di tempat dia melakukan safar itu, di tujuan dia itu, kemudian dia berniat untuk bermukim selama beberapa hari. Dan kalau jenengan itu penduduk Magersari, kemudian melakukan safar ke Jakarta, dan di Jakarta itu sudah berniat menginap 3 hari misalnya, atau mungkin menginap sampai 1 minggu, maka status panjenengan sudah berubah dari musafir menjadi mukim. Berarti kalau panjenengan sudah menjadi seorang yang mukim, berlakulah hukum ini, yaitu wajib menunaikan sholat Jumat dan wajib menunaikan sholat Id menurut siapa? Madhab Hanafi.
Syafi'iyah, dalam pendapat madhab Maliki dan Syafi'i, hiya sunnah mu'akkada talil fitr fit ta'khir liman tajibu alaihil jumu'ah. Dalam pandangan madhab Maliki dan Syafi'i, sholat id itu tidak wajib, tapi hukumnya apa? Sunnah mu'akkadah. Memang benar dalam surat Al-Kautsar tadi Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Ini dimaksud dengan dalilun ijmaliyun, dalil yang sifatnya global, dalil yang sifatnya umum. Akan tetapi sesuatu yang sifatnya umum ini, Pak, kadang-kala kita temukan dalil pemalingnya, sehingga kemudian hukum yang aslinya itu wajib bisa berubah menjadi sunnah. Makanya kita tidak bisa menyimpulkan hukum itu hanya bermodalkan Quran tarjamah. Karena kalau kita hanya bermodalkan Quran tarjamah, maka kita hanya mengaplikasikan kaidah kulliyah, kaidah yang sifatnya umum. Apa misalnya? Al-amru yaqtadi lil wujub. Kalau ketemu perintah, berarti perintah itu dimaknai wajib. Wan nahyu yaqtadi lit tahrim. Kalau ketemu larangan, berarti larangan itu sifatnya haram. Itu namanya kaidah kulliyah. Tapi kalau kita membahas hukum fikih, maka hukum fikih itu diambil dari al-adillah at-tafsiliyah, dalil-dalil yang sifatnya terperinci, yang sifatnya lebih khusus lagi. Sehingga kalau kita ibaratkan al-qaidah al-kulliyah, kaidah yang sifatnya umum tadi itu seperti pondasi, Pak. Kemudian dibangun di atasnya al-adillah at-tafsiliyah, dalil-dalil yang lebih spesifik yang merujuk kepada ibadah-ibadah tertentu. Maka seperti misalnya kurban. Kurban, kalau kita hanya melihat ke dalam surat Al-Kautsar, maka hukumnya wajib. Fasholli li rabbika wanhar. Tapi kalau kita kompromikan dengan hadis yang lain, misalnya Nabi mengatakan, idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Siapa yang sudah melihat hilal bulan Dzulhijjah lalu dia ingin berkurban, maka hendaknya dia tidak potong rambut dan potong kuku. Nah, di sini ada lafaz aroda, ada lafaz keinginan. Maka kalau ibadah itu didasari oleh keinginan, tidak mungkin ibadah itu sifatnya wajib. Pasti ibadah itu sifatnya sunnah. Karena kalau ibadah itu wajib, jenengan ingin atau tidak ingin tetap harus dilaksanakan. Tapi kalau ibadah itu sunnah, melihat kepada kondisi masing-masing. Maka kalau kita lihat dalam masalah sholat id, ternyata kita menemukan dalil yang lain, Pak, yang menunjukkan bahwa sholat id itu hukumnya tidak wajib, akan tetapi sunnah. Apa dalil yang menunjukkan bahwa sholat id itu hukumnya sunnah? Yaitu hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pada saat itu Nabi SAW ditanya oleh seorang Arab Badui tentang sholat. Lalu kata Nabi SAW, khamsu shalawatin katabahunna Allahu ta'ala ala ibadi. Sholat yang wajib itu jumlahnya hanya ada 5. Faqala lahu hal alayya ghayruha. Kemudian Arab Badui ini kembali tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah sholat wajib itu ada yang lain selain yang 5 itu? Kata Nabi, la illa
selain yang 5 itu hukumnya sunnah. Terus berjelas dalam hadis ini termasuk sholat id di punapa hukumnya bu? Sunnah. Kemudian kenapa ditambahi muakkadah limuwazabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat id walaupun itu hukumnya sunnah. Pun niki masalah yang ketiga, masalah hukum mengerjakan sholat id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Berikutnya yang keempat, khurujun nisa ila sholatil id, hukum keluarnya wanita pada saat melaksanakan sholat id. Artinya wanita itu boleh tidak bergabung melaksanakan sholat id bersama laki-laki. Nah, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama terkait boleh atau tidaknya wanita itu melaksanakan sholat id bersama laki-laki. Yang pertama, ittafaqal fuqaha minhumul Hanafiyah wal Malikiyah ala annahu la yurakhasu lisyabat minan nisa al-khuruj ilal jumu'ah wal idaini wa syai'un minas sholah. Yang pertama bu, dalam pandangan madhab Hanafi dan Maliki, seorang wanita, khususnya wanita remaja, tidak diberikan rukhsah sama sekali untuk ikut melaksanakan sholat, baik itu melaksanakan sholat Jumat maupun sholat 2 hari raya. Makanya kalau jenengan safar ke Pakistan Pak, mulai dari masjid yang di desa-desa sampai masjid nasional sekalipun, Masjid Faisal itu jenengan tidak akan menemukan shaf khusus wanita, tidak ada. Jadi mau sholat 5 waktu, sholat tarawih, sholat id, wanita itu sholatnya harus di rumah. Mereka tidak boleh sholat bergabung bersama laki-laki. Makanya ketika saya ajak istri itu sholat di Masjid Faisal, bingung. Karena kenapa? Karena tidak disediakan shaf khusus bagi jamaah wanita. Bahkan kita ini kalau di daerah sana Pak, itu sudah menjadi artis. Jadi model-model seperti saya ini itu sudah dimintai foto di mana-mana Pak. Jadi seperti artis, padahal tidak ngapa-ngapain, muka pas-pasan, kegiatan ini itu sudah dianggap seperti artis. Apalagi jenengan kalau melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan mereka, bisa-bisa jenengan masuk breaking news. Gak ada yang sholat di situ, kemudian ibu sholat sendirian, bu, jenengan masuk berita maksudnya. Ini ditemukan wanita Cina. Kita ini dianggap orang Cina Pak semuanya Pak. Jadi orang Indonesia itu, mereka kalau ketemu orang Indonesia mengucapkan ni hao gitu Pak. Kita itu disamakan seperti orang Cina. Jadi jangan heran dalam madhab Hanafi Maliki atau negara-negara yang mereka ini menjadikan 2 madhab ini sebagai madhab nasionalnya, maka para wanita-wanitanya tidak ada yang melaksanakan sholat di luar rumah, termasuk apa? Sholat wajib, tidak ada. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya wanita-wanita itu mereka menetap di rumahnya. Jadi dalil ini dimaknai secara umum Pak, baik itu untuk urusan muamalah
sampai urusan ibadah wanita hanya boleh mengerjakannya di dalam rumah. Walianna khurujahunna sababul fitnah bila syakkin wal fitnatu haram wa ma adda ilal haram fahuwa haram. Dalam pandangan madhab Hanafi dan Maliki, keluarnya wanita dari rumahnya itu adalah sebab timbulnya fitnah, dan fitnah itu haram. Segala sesuatu yang menimbulkan adanya keharaman maka hukumnya juga haram. Jadi jenengan mau itu sholat di dalam masjid pakai, mohon maaf ya, pakai penutup, pakai cadar, pakai sutra, tetap di sana itu sesuatu yang dilarang di dalam masjid. Wa imaratu Syafi'i wal Hanabilah, dalam pendapat madhab Syafi'i dan Hambali, la ba'sa bi hudurin nisa musallal 'aid ghaira dawatil hayat fala tahdurul muqayyibat wala labisat sayyibatiz zina aw syuhra. Dalam pandangan yang kedua atau pendapat yang kedua, madhab Syafi'i dan Hambali masih membolehkan kaum wanita untuk mengikuti sholat id, tapi dengan syarat tidak memakai parfum dan tidak boleh memakai perhiasan dan tidak boleh memakai pakaian-pakaian kebanggaan. Dan semoga ibu-ibu bergabung dengan sholat id, tapi syaratnya tiga tadi, Bu. Tidak boleh memakai parfum. Nabi SAW mengatakan, idza sta'tarat imra'atun famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun wa kullu 'ainin 'ainu zaniyah. Setiap ada wanita yang memakai parfum, kemudian dia lewat di depan laki-laki supaya baunya itu bisa dicium oleh mereka, maka wanita itu adalah wanita pezina, dan setiap mata yang memandang adalah mata pezina. Ini harus menjadi perhatian khusus, Pak, karena cara berpakaian istri kita, cara dandan istri kita itu juga menjadi tanggung jawab suami. Makanya bab pakaian wanita itu yang mengkaji tidak hanya ibu-ibu saja, bapak-bapak juga harus mengkaji tentang bab pakaian wanita. Karena kita sebagai seorang suami ditanya tentang pakaiannya istri, kita sebagai seorang ayah dimintai pertanggungjawaban tentang pakaian anak perempuan, kita sebagai seorang anak akan ditanya tentang pakaiannya ibu, dan sebagai saudara laki-laki akan ditanya tentang pakaian saudari perempuan. Jadi yang pertama, nomor syarat ibu, tidak boleh memakai parfum. Apakah mutlak tidak boleh, Ustaz? Kalau parfum untuk laki-laki, Bu, itu memang fungsinya supaya baunya itu harum. Bukan kecut, itu untuk parfumnya bapak-bapak. Tapi kalau parfumnya ibu-ibu boleh dipakai, tapi hanya sekedar untuk menghilangkan bau badan saja, bukan supaya parfumnya itu baunya bisa dicium oleh laki-laki. Makanya nggak benar kalau ibu sudah sampai Al-Rahman tapi parfumnya masih kecium sampai gerbangnya Magersari sana. Nah, itu tidak boleh. Ibu ya? Ada nggak parfum yang seperti itu? Ada Pak. Banyak. Jadi ibu-ibunya itu sudah hadir di masjid, tapi bau parfumnya masih tercium di jalanan. Nah, ini sebagai hadis ini sebagai peringatan bagi ibu-ibu supaya tidak berlebihan dalam memakai parfum. Kemudian syarat yang kedua dan ketiga tadi, tidak boleh menggunakan perhiasan dan juga pakaian yang pakaian yang mengundang
sendiri. Nah ini penting terkait masalah pakaian wanita. Nabi SAW pernah mengatakan, "Sifani min ahlina lam arahuma." Ada dua golongan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Dua golongan penduduk neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Satu di antaranya nisaun kasiyatun ariyat, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Ad-Dahabi, ketika beliau menjelaskan tentang nisaun kasiyatun ariyat, maknanya ada dua. Yang pertama, nisaun kasiyatun ariyatun minat taqwa, wanita yang berpakaian tapi pakaiannya itu kosong dari nilai-nilai ketakwaan. Artinya apa? Mohon maaf, mungkin gamisnya ibu sudah syar'i, jilbabnya ibu sudah lebar, ibu sudah pakai kaos kaki, tapi ketika panjenengan itu memakai pakaian yang syar'i, tujuan utamanya bukan mencari ridhonya Allah, tapi mencari perhatian manusia. Sebab ada kan bu, gamis-gamis yang dipakai itu, kalau jenengan pakai itu, hati itu rasanya dusundi betul. Wonten apa betul? Wonten. Apalagi tren hari raya kemarin apa pusing mengkilap itu bajunya, shimmer. Itu kalau ibu pakai, itu lampu penerangan jalan kalah. Makanya, jadi memang penting wanita itu menutup aurat, tapi tidak kalah pentingnya pakaian yang menutup aurat itu juga bisa memperbaiki hatinya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Walibasut taqwa dzalika khair." Pakaian ketakwaan itu yang paling penting. Jadi nggih ditoto pakaiane, nggih ditoto ati. Kemudian makna yang kedua, nisaun kasiyatun ariyat, yaitu wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang, imma lidhikiha wa imma li khiffatiha wa imma li qasriha. Baik itu karena pakaiannya terlalu sempit sehingga membentuk lekuk tubuhnya, atau pakaiannya terlalu tipis sehingga kelihatan baju dalamnya, atau mungkin terlalu pendek sehingga kakinya itu masih kelihatan. Nah sekarang itu Pak, ada tren gamis itu sebenarnya sudah syar'i Pak, tapi karena mohon maaf di pinggangnya itu ada karetnya, ada sabuknya, sehingga kalau ditarik kemudian diikat, nah ini mohon maaf, yang atas dan yang belakang itu menjadi kelihatan. Makanya ini tugas kita Pak, bagi suami bapak untuk mengingatkan cara berpakaian istri dan anak perempuan kita. Jangan sampai yang seharusnya itu sudah syar'i kemudian dirusak gara-gara ada karetnya. Ini perlu dan harus menjadi perhatian bagi kita semua. Dan kemudian Bu, yang tidak kalah penting Bu, wa imma li qasriha, pakaian wanita itu jangan sampai terlalu pendek. Ibu jangan kebalik, ibunya cingkrang, bapaknya tidak cingkrang. Sudahlah, yang cingkrang itu bapak-bapak saja, ibu tidak usah ikut-ikutan cingkrang. Makanya Bu, kalau kemana-mana, ibu belanja di pasar, kemana pun itu, usahakan pakai kaos kaki. Bukan usahakan, wajib hukumnya pakai kaos kaki. Kenapa? Karena kaki wanita itu termasuk aurat, dan rata-rata laki-laki sekarang itu yang dilihat pertama kali apa ya Pak? Yang dilihat pertama kali kakinya. Podo nggak warnai wajahnya kali warna sikile. Nanti sing lebih terang. Itu aurat tuh.
ibu belanja nanti di depan pulang dari ngaji pakai kaos kaki. Makanya satu ketika Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mada tasna'un nisa bisyabihin? Bagaimana seharusnya wanita itu berpakaian? Kata Nabi, kalau bisa panjangkan satu jengkal di bawah tumitmu, satu jengkal di bawah tumit, ditambah. Jadi memang pakaian wanita itu harus ada yang menyapu. Kemudian kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kalau hanya ditambah satu jengkal saja, kami khawatir kami gerak sedikit maka kaki kami masih tersingkap. Kata beliau, kalau kamu mau tambah satu hasta di bawah tumit. Oh, mirip kemanten. Jadi satu hasta itu ditambah segini di bawah tumit panjenengan. Kemudian kata Nabi, itu sudah cukup, jangan ditambah lebih daripada itu. Jadi ibu kalau ingin tahu gamisnya sudah syar'i, minimal bu, tambah satu jengkal di bawah tumit. Jangan pas tumit, apalagi di atas tumit. Oke? Baik. Kemudian dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dan Hambali yang menyimpulkan bahwa wanita itu boleh hadir ketika melaksanakan sholat Id, yaitu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh jamaah. Hadis dari Ummu Atiyah, beliau mengatakan, amarna Rasulullah SAW al-mukhrijahunna fil fitri wal adha. Kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengajak keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha al-awatib. Al-awatib itu artinya apa? Gadis-gadis. Jadi sing remaja-remaja ini dijak sedaya salat. Wal khumya, dan wanita yang sedang haid sekalipun. Wa dawatil khudur, dan wanita-wanita yang khudur. Khudur memakai dan, bukan tol. Itu artinya khudur itu jamak dari khidr. Khidr itu artinya sutra atau pembatas di dalam rumah yang memang disiapkan bagi wanita-wanita yang sudah dipingit. Apa dipingit itu Pak? Sing pun dikhidbah. Jadi memang di antara syariat Islam itu wanita-wanita, anak perempuan kita yang sudah dikhidbah itu Pak, itu harus benar-benar dijaga di dalam rumah. Yang diibaratkan oleh Nabi dawatul khudur, wanita yang sudah dikhidbah itu seperti wanita yang ada di dalam sutra, ada dalam satu ruangan khusus yang diberi tutup. Nah kalau orang tua sekarang enggak Pak, anaknya mentang-mentang sudah lamaran keluar berdua nyari catering, terus ya Pak ya, keluar berdua nyari gedung, keluar berdua nyari undangan, fitting, semuanya dilakukan berdua. Padahal selama akad itu belum terjadi, walaupun hanya sekedar khitbah saja, tidak boleh laki-laki dan perempuan itu keluar berdua. Ini harus diingatkan Pak. Kalau sudah khitbah itu sebenarnya tidak ada bedanya. Bedanya cuma satu, anak perempuan jenengan tidak boleh dikhitbah oleh laki-laki lain, tapi calon mantu jenengan itu masih belum halal bagi anak perempuan jenengan. Makanya kalau memang jenengan tidak bisa ngantarkan untuk nyari persiapan akad nikah, suruh adiknya ikut atau suruh mahramnya siapapun itu untuk ikut. Jangan dibiarkan calon pengantin. 'anil wanita dan laki-laki itu pergi berdua.
Ini lebih dahsyat Pak fitnahnya dibandingkan orang yang pacaran. Kenapa? Karena calon pengantin itu pikiran mereka, saya sebentar lagi sudah menikah, ini sudah pasti jadi jodoh saya, mau saya apa-apakan sebelum nikah tidak masalah. Nah, ini naudzubillah. Jadi tolong jadi perhatian betul, selama belum sah, tolong jangan dibiarkan anak-anak kita ini keluar berdua dengan calon pasangan hidupnya. Fa'amal khiyat fayatazilna as-salat wa yashhadna al-khair wa da'wat al-muslimin. Adapun bagi wanita-wanita yang haid, mereka tidak sholat, namun tugas mereka yaitu menyaksikan kaum muslimin yang sedang sholat dan mereka mendoakan kaum muslimin. Jadi diajak keluar Pak, yang sedang haid tadi diajak di halaman masjid atau mungkin agak jauh dari masjid. Tujuannya apa? Li'idhari syiar, untuk menghidupkan syiar hari raya. Qultu ya Rasulullah, kemudian Ummu Atiyah berkata kepada Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab, qala litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Ya Rasulullah, ada salah seorang dari kami, wanita dari kami ini yang tidak memiliki jilbab. Apa kata Rasulullah? Pinjamkan jilbabmu itu kepada saudara. Ini juga penting Pak. Yang dimaksud dengan jilbab itu bukan kerudung, bukan penutup kepala saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, pakaian wanita itu ada 3 lapis. Jadi pakaian lapis pertama, kemudian lapis kedua, dan lapis ketiga. Pakaian lapis pertama wanita seperti kaos misalnya, celana, itu lapis pertama. Makanya tidak boleh wanita itu kemudian keluar rumah pakaian keluarnya apa Bu? Celana, tidak boleh. Karena celana itu pakaian luarnya laki-laki dan pakaian dalamnya wanita. Kemudian dilapisi dengan lapis yang kedua yang disebut dengan jilbab. Jilbab itu artinya pakaian wanita yang menutup dari atas sampai bawah. Mungkin kalau kita menyebutnya apa Bu? Gamis. Gamis itulah yang dimaksud dengan jilbab. Jadi ibu tidak boleh pakai gamis tanpa memakai celana, karena celana itu pakaian dalam. Kemudian yang kedua itu jilbabnya, gamisnya, baru kemudian yang ketiga penutup kepalanya, itulah yang disebut dengan himar atau kerudung. Nah, satu paket pakaian wanita ini, himar, jilbab, kemudian taubun atau pakaian dalam, inilah yang disebut dengan sutra, penutup bagi perempuan di luar rumah. Jadi kalau sutra dalam rumah itu, itu apa yang dalam rumah? Ya seperti garis seperti ini Pak, kain seperti itu. Ya. Ketika banyak orang yang ingin bertanya, berdiskusi dengan istri Nabi tentang beberapa persoalan agama, Allah mengatakan jangan menanyakan langsung pada mereka, tapi nanyakan kepada mereka min wara'i hijab, dari balik hijab. Jadi hijab atau sutra dalam rumah itu seperti membatas, tapi hijab seorang perempuan di luar rumah itu pakaian yang terdiri dari 3 lapis. Jadi hijab itu bukan kerudung. Hijab itu dikerudungi, digamisi, di pakaian dalam. Baik, ini dalam masalah wanita yang ikut keluar untuk melaksanakan sholat. Maka sudah jelas ya Bu, angsal apa badan? Angsal. Syaratnya nomor yang pertama tidak boleh pakai parfum, kemudian tidak boleh pakai perhiasan, dan tidak boleh memakai pakaian yang
tidak syar'i atau mengundang perhatian lawan jenis. Dereng bel atau memang tidak ada belnya sekarang? Ini perlu dicocokkan. Jam ini kali ini. Oh, Pak. Sini pun 45. Sini 39. Wonten pundi-pundi ngoten Pak masjid niku. Wonten jam damel sing ceramah. Nah, sing Pak itu kan cepet ya tadi. Nah, jam damel jamaah itu mriki. Makanya saya tidak terkecoh Pak. 539, ini pun 45. Ini sih benar Pak. Ini kasih 536, masya Allah. Masih lami berarti, ya. Sabar Bu, ya. Terakhir dalam masalah sholat Id. Nah ini sebenarnya ada beberapa masalah yang saya lewati terkait waktu dan tempatnya. Baik, ini kita skip dulu. Kita masuk yang keempat atau yang kelima. Kelima atau keempat Pak? Yang keempat, adabu yaumil idaini. Adab-adab dalam menghadiri sholat Id atau adab dalam berhari raya. Yang pertama, lubsus siyabil jamilah, memakai pakaian yang terbaik. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Id burdatan hamra. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Id beliau memakai selendang berwarna merah. Jadi burdah itu kain yang diselendangkan di tubuh. Biasanya Nabi itu Pak terkadang memakai kain selendang warna hijau, terkadang memakai warna merah. Warna merah ini dalam hadis riwayat Tabrani. Dan yang ketiga, terkadang selendang beliau itu warnanya hitam bergaris-garis merah. Ini pakaian yang mungkin ini pakaian yang terbaik Pak, yang dimiliki oleh orang pada zaman itu. Kemudian yang kedua, al-aklu qabla al-khuruj fil fitri dunal adha, makan sebelum menunaikan sholat Idul Fitri. An Anas bin Malik qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak makan atau tidak sarapan pada saat hari raya Idul Fitri sampai beliau makan beberapa butir kurma. Dan ada yang menyebutkan jumlahnya itu ganjil, bisa 3, 5, 7 dan seterusnya. Artinya Bu, makan sebelum Idul Fitri itu tidak harus makan berat, tidak harus makan nasi. Jadi boleh makan biskuit campur teh, boleh. Kalau Nabi makannya kurma. Kemudian yang ketiga, takhirul akal yaumal adha liyakula min udhiyatihi, mengakhirkan makan pada saat hari raya Idul Adha dan baru makan setelah sholat Idul Adha. Tujuannya apa? Supaya yang dimakan itu daging kurbannya sendiri. An Buraidah qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhtib yaumal fitri hatta yakul wa kana la yakul yauman nahri hatta yarji. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak keluar untuk sholat Idul Fitri sebelum beliau makan, dan beliau tidak makan pada saat hari raya Idul Adha sampai beliau pulang dari melaksanakan sholat Idul Adha. Nah Bapak Ibu sekalian, terkait masalah daging kurban ini ada kaitannya dengan waktu sholat Id Pak.
waktu sholat id ini disepakati oleh para ulama ba'da irtifa'i syamsi, setelah matahari itu meninggi. Bahkan disebutkan paling tidak setengah jam setelah matahari itu turun atau setelah matahari terbit. Cuma dalam masalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha dianjurkan, hanya dianjurkan saja. Untuk sholat Idul Fitri dianjurkan waktunya itu diakhirkan, agak mundur sedikit Pak. Tapi untuk sholat Idul Adha dianjurkan tepat pada waktunya. Apa sebabnya? Supaya pada saat sholat Idul Fitri itu kenapa diakhirkan? Memberi kesempatan bagi orang-orang yang belum bayar zakat fitrah. Jadi diakhirkan supaya orang itu masih sempat bayar zakat fitrah. Karena zakat yang dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri shadaqatun minas shadaqah, itu bukan dihitung sebagai zakat, tapi dianggap sebagai shadaqah biasa. Walaupun para ulama mengatakan untuk zakat fitrah itu harus disalurkan sebelum sholat Idul Fitri. Karena tujuannya dua Pak. Yang pertama memberi makan orang miskin, yang kedua supaya tidak ada orang miskin yang meminta-minta pada saat hari raya Idul Fitri. Tapi kalau kita lihat dalam putusan Tarjih Muhammadiyah, zakat fitrah boleh disalurkan setelah Idul Fitri. Boleh disalurkan setelah Idul Fitri menurut Muhammadiyah. Jadi disalurkan 3 bulan berikutnya monggo, 5 bulan berikutnya juga tidak masalah. Ini kalau siapa? Muhammadiyah. Tapi kalau kami pribadi, karena dulu S1 saya menulis masalah zakat, kalau jumhur ulama, zakat mal yang boleh disalurkan setelah hari raya Idul Fitri menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misal ada orang yang butuh modal usaha, bisa diberikan atau diambilkan dari zakat mal, bukan zakat fitri. Tapi kalau zakatul fitri itu harus ditunaikan semuanya sebelum Idul Fitri, sholat Idul Fitri. Karena beda antara zakat fitrah dengan zakat mal. Adapun kurban, Bapak Ibu sekalian, kurban itu harus disembelih pada saat hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Adapun kemudian penyalurannya itu boleh di luar hari Tasyrik. Makanya Muhammadiyah punya produk apa Pak? Rendangmu, rendangmu itu kan enak Pak. Ini luar biasa terobosan yang bagus, sehingga ketika terjadi bencana alam, Muhammadiyah tinggal mengeluarkan rendangnya, bukan Indomie rasa rendang. Jadi rendang beneran Pak yang dikeluarkan Muhammadiyah itu boleh. Makanya pernah ada sahabat namanya Buraidah tadi, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin hewan kurban saya yang disembelih pertama kali, maka saya sembelih sebelum sholat Idul Adha. Kemudian dagingnya saya jadikan sarapan sebelum sholat Idul Adha. Jadi sarapan ini pun tidak apa? Daging kurban ya. Kemudian kata Nabi, syatuka syatulahmin, kambingmu tadi itu kambing biasa, bukan kambing kurban. Artinya apa? Hewan kurban tidak boleh disembelih sebelum sholat Idul Adha. Kemudian dalam hadis Nabi yang lain mengatakan, dulu aku melarang kalian untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari atau lebih dari hari Tasyrik. Kemudian kata Nabi, sekarang aku membolehkannya. Jadi tidak masalah daging kurban itu disimpan atau disalurkan kepada yang membutuhkan lebih dari hari
hari tasyrik atau di luar hari tasyrik tidak masalah. Kemudian yang ke 1, 2, 3, yang keempat, khurujun nisa wasibyan, keluarnya wanita dan anak-anak kecil untuk ikut sholat Idul Adha atau Idul Fitri juga. Kharastu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma fitrin aw adha fa shalla summa khataba summa atan nisa fa wa'adahunna wa dzakkarahunna wa amarahunna bis shadaqah. Ini ada hikmahnya, Pak. Kenapa secara khusus wanita itu disuruh ikut dalam pelaksanaan sholatnya? Apa hikmahnya? Karena pada saat sholat Id kemudian khutbah Id, maka seorang khatib dianjurkan memberikan wasiat secara khusus kepada kaum wanita. Jadi wasiat itu tidak hanya umum untuk jamaah, Pak, tapi khatib juga harus memberikan wasiat secara khusus untuk siapa? Wanita. Wasiat untuk apa? Wasiat supaya wanita itu memperbanyak sedekah. Jenengan harus lebih banyak sedekah dibandingkan bapak-bapak. Karena Nabi pernah mengatakan, ya, penduduk neraka jahanam yang terbanyak itu siapa, Bu? Wanita. Maka perbanyaklah sedekah. Karena sifatnya wanita itu tuksirnal la'n wa takfurnal ashir, sering melaknat orang dan sering melupakan kebaikannya suami. Bu, apa Bu? Memperbanyak apa? Sedekah. Ini diantara sunnah Nabi, memberikan wasiat khusus kepada wanita untuk memperbanyak sedekah. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, diantara adab dalam berhari raya, mukhalafatut thariq, melalui jalan yang berbeda ketika berangkat sholat dan pulang dari sholat. Fa'an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma Id khalafat thariq, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari raya beliau akan melalui jalan yang berbeda. Apa hikmah dari mukhalafatut thariq? Yang pertama, Bu, supaya makhluk Allah yang bersaksi itu semakin banyak. Ketika jenengan berangkat lewat jalan A, pulang dari jalan B, di situ sebenarnya banyak makhluk Allah yang lain. Jenengan melewati pohon, jenengan menginjak tanah yang berbeda, jenengan berjumpa dengan jin yang berbeda. Kenapa benar? Jin di gang sini Bu dengan yang sana beda. Nah, makanya itu dianjurkan melalui jalan yang berbeda supaya yang bersaksi untuk jenengan di hari kiamat juga semakin banyak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, bumi itu akan bersaksi bagi manusia tentang kebaikan yang mereka kerjakan. Jenengan sholat di shop sini, kemudian jenengan pindah ke sini, pindah ke sana, itu semuanya akan bersaksi atas ibadah yang panjenengan kerjakan. Kemudian yang kedua, supaya saling mendoakan dengan banyak orang. Karena dalam hari raya Idul Fitri khususnya, ketika berjumpa dianjurkan mengucapkan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum, supaya amalan kita sama-sama diterima oleh Allah. Lalu yang terakhir, menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi ini 3 alasan kenapa kita dianjurkan melalui jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari melaksanakan sholat hari raya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami tutup, barangkali ada pertanyaan Pak? Iya. Mohon maaf kalau tidak salah yang disalurkan sesudah sholat hari raya itu panitianya, bukan yang menurut apa itu menurut PB. Baik, ya, memang betul Pak. Jadi yang dimaksud oleh Muhammadiyah itu zakat fitrah yang disalurkan setelah sholat hari raya itu yang disalurkan oleh panitia, bukan mengeluarkannya. Memang benar. Jadi waktu penyaluran menurut Muhammadiyah zakat fitrah itu boleh disalurkan setelah sholat hari raya. Tapi kalau kita membuat perbandingan dengan pendapat jumhur ulama, terutama madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, mereka mengatakan zakat fitrah juga harus disalurkan oleh amil atau panitia atau mungkin dibayar sendiri itu sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena tujuan utamanya tadi 2, supaya mengenyangkan orang miskin dan tidak ada orang miskin yang minta-minta pada hari raya. Kalau seandainya disalurkan panitia di luar hari raya, maka tujuan yang kedua ini tidak tercapai. Nah itu tujuan utamanya itu tadi Pak, supaya orang miskin dari minta-minta. Nah kalau disalurkannya di bulan Muharram, disalurkannya di bulan-bulan yang lain, dikhawatirkan pada hari raya Idul Fitri masih banyak yang meminta-minta. Nah ini sebagai perbandingan mawon. Jadi monggo kalau kita ingin mengikuti fatwa tarjih tidak masalah, kalau mengikuti pendapat jumhur ulama juga tidak masalah. Wa'ala bishawab. Gitu. Sekedar Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, terkait dengan pakaian kami wanita ini kan dipanjangkan kalau bisa 1 hasta begitu. Tadi ada pertanyaan bagaimana dengan najis Ustaz ketika kita melewati itu. Kemudian yang kedua Ustaz, sholat itu untuk sholat id itu di lapangan atau di masjid begitu Ustaz? Iya. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama, tidak masalah Bu, pakaian wanita itu menyapu tanah. Karena sapuan yang pertama terkena najis, sapuan yang kedua mensucikan najis. Ini hadis Nabi SAW. Kemudian yang kedua, terkait tempat melaksanakan sholat Id. Menurut jumhur ulama, Hanafi, Maliki, Hambali, kecuali Syafi'i, mereka berpendapat yang lebih afdal itu di tanah lapang, kecuali pada saat di Masjidil Haram. Pada saat di Masjidil Haram tetap yang paling afdal di dalam masjid, karena itu adalah asyraful makan, tempat yang paling mulia. Akan tetapi kalau ditemukan udzur syar'i, misalnya turun hujan deras, tidak perlu sholat dipaksakan di lapangan, tapi bisa pindah ke dalam masjid. Namun kalau kita merujuk pendapat madhab Syafi'i, yang lebih afdal sholat hari raya itu tetap berada dalam masjid, karena lebih suci dan lebih mulia tempatnya. Tapi menurut madhab Syafi'i dalam tambahan pendapatnya, kalau seandainya masjidnya itu luas, cukup untuk menampung banyak orang, tidak masalah kalau seandainya kaum muslimin sholatnya itu tetap di lapangan, tidak masalah. Tapi kalau masjidnya itu sempit, tidak cukup menampung jamaah, tapi dipaksakan sholat Id tetap berada di dalam masjid, itu yang hukumnya makruh. Jadi melihat kapasitas masjidnya seperti itu. Monggo Pak. Terima kasih Ustaz. Ini mengatur sholat juga. Ini kebetulan kalau biasanya kita keluarga ke luar kota, di tempat yang jauh dari masjid,
masjid Ustaz. Iya. Tapi keluarga itu ada belum sampai 40 orang ya, atau paling 30 atau 20. Apakah di tempat itu kita bisa sholat id dengan keluarga itu, ada yang pas atau mana? Yang pertama. Yang kedua menyangkutkan tadi, aku juga bertanya sama ibu tadi yang tanyakan mengenai syari'nya ibu-ibu itu yang pakaiannya najis sampai nyambung ke lantai. Kalau biasanya kalau di rumah kan di Arab mungkin binatang tidak berkeliaran misalnya ini, tapi kalau biasanya kita di Indonesia, apalagi di Indonesia Timur, semua binatang itu. Nah ini yang aku tanyakan, kira-kira masalah najis ini itu gimana menurut Ustaz? Apalagi pada saat ibu itu mau pergi sholat di masjid. Terima kasih Ustaz. Baik. Oke. Jadi yang pertama terkait dengan jumlah orang yang melaksanakan sholat id. Betul Pak? Ya. Jadi jumlahnya tidak sampai 40. Tidak masalah. Tidak masalah apabila jumlah orang yang mengikuti sholat id termasuk sholat Jumat itu tidak sampai 40. Ini hanya masalah khilaf dalam pendapat ulama, dalam pendapat madhab. Karena menurut pendapat Hanafi dan Hambali tidak sampai 40 tidak masalah. Oke. Kemudian yang kedua, kalau memang yang dikhawatirkan misalnya tersapu oleh najis, dan najis itu najis yang memang sulit untuk dihilangkan. Nah, misalnya ibu mau ke masjid sudah pakai mukena, ya alangkah baiknya ibu juga sudah memakai kaos kaki. Sehingga kalau misalnya ibu berjalan itu boleh diangkat sedikit tanpa harus memperlihatkan auratnya, karena kakinya sudah ditutupi oleh kaos kaki. Maka itu salah satu fungsinya kaos kaki Pak. Jika kalau dikhawatirkan ada mungkin yang najis yang luar biasa yang tidak pada umumnya kena tanah itu dengan diangkat sedikit saja pakaiannya, tidak harus nyapu, itu pakaiannya atau auratnya tidak terlihat karena sudah memakai kaos kaki. Betul ya? Jadi itu fungsinya apa Bu? Kaos kaki. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa